Halo guys, David sini dan Oppo A6X, HP Oppo baru yang levelnya paling bawah, paling basic, dan otomatis harganya juga paling murah buat 2026 di 1,6 juta. Biasanya HP gini saya skip ya, Oppo entry level. Bisa apa sih? Oppo kan cuma ngeri di kelas flagship yang harganya itu 5-6 kali UMR. Bahkan bisa sampai 10 kali di daerah tertentu. Buat HP yang harganya nggak sampai 1 kali UMR, biasanya kuat di branding doang. Targetin orang yang syarat utama HP-nya harus merek Oppo. Atau buat orang yang masih galau, nggak ada ide soal dunia HP, nggak tahu mau mulai dari mana, waktunya pasukan Genjutsu beraksi. Jadi biasanya saya nggak minat karena dari HP-nya sendiri nggak seru. Biasanya. Tapi Oppo A6X kali ini rasanya agak beda. Pas tahu soal HP ini, saya dibikin penasaran oleh beberapa speknya. Bikin mikir, bisa gitu? Boleh juga. Tumben. Oppo lagi net jualan HP entry level nih. Ada beberapa spek yang bikin Oppo A6X nggak menang branding doang. HP ini jadi punya nilai plusnya sendiri dan bisa jadi pilihan bagus buat beberapa tipe orang. Tapi dengan peringatan gede ya, karena ada beberapa kondisi yang justru bikin saya nggak rekomen HP ini. Nanti saya jelasin pas kesimpulan, kita lihat dulu HP-nya lebih dekat, biar Anda bakal ngerti sama kesimpulannya. Dari bagian desain dulu ya. Yang sekilas kelihatan simple aja ya, warnanya ungu buat varian violet purple yang lagi kita pegang ini. Tapi kalau kita arahin HP-nya di angle tertentu, kasih pantulan cahaya, bakal ada penampakan motif kelopak bunga gitu. Cantik. Selain violet purple, ada juga varian plum purple atau ungu tua. Lebih polos tanpa motif, malam yang indah. Desain kameranya sendiri simple, dua bulatan yang numpuk ke bawah dan frame-nya juga nggak maksa harus gede, ramping aja. Material bodinya tentu kebuat dari polikarbonat semua, dari backdoor sampai ke frame. Di sebelah kanan ada tombol power dan volume, di atas polosan aja. Dia nggak ada speaker di atas, mikrofon, IR blaster nggak ada. Di kiri ada SIM tray dual slot hybrid, di bawah dia lumayan rame, masih ada headphone jack, mikrofon, port USB-C, sama speaker mono. Oppo A6X udah punya rating IP64 yang artinya dia tahan debu dan percikan air kayak kena hujan. Tapi sayangnya, dia masih belum ada fitur yang bakal penting buat sebagian orang, misalnya NFC, gyroscope. Jadi kalau mau top up e-money pakai HP, nggak bisa. Mau main game yang kontrolnya pakai goyangan HP, bakal kerasa delay juga. Dua fitur yang emang belum umum di kelas 1 jutaan, tapi udah ada beberapa yang ngasih salah satunya kok. Jadi dari desain, fitur, nggak ada yang kerasa spesial sih dari Oppo A6X. Beda cerita kalau kita ngomongin layarnya. Kalau ini saya suka. LCD ukuran 6,75 inci yang punya refresh rate 120 Hz. Cakep. HP entry level gini udah bisa ngasih feeling scroll yang mulus, selalu nyenengin. Karena 80% pemakaian di HP, apalagi kalau lagi gabut, ya doom scrolling aja, geser, tanpa tujuan mau kemana. Kalau lagi scrolling di sistem yang enteng kayak menu, dia bakal aktif 120 Hz. Kalau di beberapa aplikasi populer kayak YouTube, Instagram, dia jalannya di 90 Hz. Layarnya pun terang, kalau dipakai di bawah matahari terik, dia bakal aktifin high brightness mode 1125 nits yang bikin isi layarnya masih kelihatan jelas. Kalau di suasana yang agak adem, terangnya biasa doang, maksimalnya bisa sampai 800 nits. Nyaman buat dilihat. Warna layarnya juga berasa cerah walaupun nggak terlalu nendang. Dan resolusinya ngepas di SD Plus 720p aja. Ini resolusi yang umum buat HP 1 jutaan. UI-nya sendiri pakai ColorOS 15 yang basisnya Android 15 ya. Sistemnya berasa simpel aja, nggak banyak fitur buat utak-atik tampilan. Dia nggak bisa macem-macem kayak seri yang kelasnya itu lebih tinggi. Dynamic Island juga belum ada. Target dari UI di HP entry level gini emang nggak banyak ya. Job desk-nya itu nggak ribet lah. Yang penting dia responsif, nggak nge-lag, pindah aplikasi lancar, nggak nyangkut. Buat Oppo A6X sendiri, walaupun ini varian bawah yang RAM-nya cuma 4GB, untungnya dia tetap aman lancar. Emang nggak bakal sengebut HP mid-range apalagi flagship. Kalau kita buka aplikasi atau cari sesuatu di menu pun dia bakal ada jedanya sedikit. Tapi ini masih wajar banget dan masih berasa nyaman. Nah, ngomong-ngomong soal lancar, spek mesinnya Oppo A6X nih. Ini yang bikin saya mikir, bisa gitu ya? Tumben si Oppo
Oppo yang itu loh, berani ngasih tipe memori UFS 2.2 buat HP sejutaan mereka. Tipe penyimpanan yang speed baca tulisnya lebih kenceng 2-3 kali lipat dari tipe eMMC, yang lebih umum dipakai di HP sejutaan. Oppo kasih yang lebih mahal, bikin proses loading game, buka, pindah aplikasi, otomatis jadi lebih kenceng. Prosesornya pakai Snapdragon 685 ya, prosesor yang masih dipakai di beberapa HP 2 jutaan. Tumben. Buat performa gamingnya, karena ini kita cobain yang varian RAM 4GB, jadi saya nggak tes game berat ya, sadar diri juga sih. Kita tes MLBB aja di setting high-high. Main selama satu game, kebanyakan dia bisa dapat rata 60 FPS, tapi pas lagi scene berat, lagi war, dia bisa turun ke 40-an FPS. Justru pas momen penting, framenya turun. Jadi buat gamer yang pengen ngerank kompetitif, A6X ini bakal kerasa kurang maksimal. Kalau main happy-happy sih udah cukup. Silakan main sampai selama mungkin, HP-nya pasti sanggup kok. Suhunya sama sekali nggak panas, dan daya tahan baterainya juga badak. Oppo A6X punya kapasitas jumbo 6500 mAh. Setengah jam main MLBB cuma makan 3% doang. Buat nonton YouTube pun sejam cuma makan 5-6% aja. Baterainya bener-bener kuat. Mau dipakai buat ngecas gadget lain juga bisa. Dia support reverse wireless charging pakai kabel sampai 5 watt. Tapi sayangnya, charger yang dikasih cuma 15 watt ya. Ngecas 10 menit dia baru masuk 8%, 30 menit masuk 24%, sejam 44%, dan sampai penuh butuh waktu 2 jam 40 menit. Lama! Enaknya dicas pas mau tidur pulas aja lah biar nggak berasa. Terakhir, bagian kamera. Walaupun kelihatannya dia punya 2 biji kamera di belakang sini, tapi sebenarnya Oppo A6X cuma ngandelin kamera belakang 13 megapiksel aja. Satunya lagi tuh cuma pelengkap. Kamera depannya 8 megapiksel. Buat kualitasnya, ini bener-bener foto HP 1 jutaan sih. Di kondisi ideal yang cahayanya cukup, warnanya tetap kusem. Noise juga udah muncul, dynamic range juga sempit. Kalau ada bagian yang ada bayangan-bayangan, gelapnya bakal dominan. Jadi jangan heran kalau lagi foto indoor, apalagi malam yang lebih menantang, kualitasnya jauh lebih turun lagi. Untung ada night mode yang bikin warnanya jadi lebih seimbang, jadi lebih mendingan. Kamera Oppo A6X cuma bisa diandelin buat nangkep suasana aja lah. Foto bukti, nggak sampai bisa estetik. Selfie video pakai Oppo A6X di resolusi 1080p 30 fps. Resolusi dan frame rate maksimal dari HP ini sesuai kelasnya 1 jutaan. Kalau dari warnanya sendiri, background yang colorful, yang warnanya kuat gitu, masih berasa vibes-nya kalau saya lagi di suasana yang ceria, cerah. Cuma kalau saya lihat previewnya di layar HP A6X ini, dia nggak keluar-keluar banget ya. Mungkin kalau Anda lihat di layar monitor komputer yang lebih bagus atau HP yang lebih bagus, mungkin beda kesannya. Kalau dari dynamic range-nya sendiri, belakang putih. Memang agak berawan deh. Kalau situ baru agak biru, tetap masih ada putih-putihnya. Jadi dia lebih prioritasin muka orang yang lagi direkam. Ini saya lagi turun tangga dan videonya berasa goyang ya, karena A6X ini tidak punya sistem stabilisasi. Kesimpulan buat Oppo A6X, saya tetap seneng sama HP ini. Oppo kelihatan berusaha buat ngasih nilai lebih ya ke HP yang paling basic dari mereka. Harga 1,6 juta loh, tapi udah dapat storage UFS, prosesor Snapdragon yang masih bisa gaming, baterai badak 6500 mAh, desainnya bisa dibilang bagus, simple, nggak mencolok. Layarnya mulus, terang, tahan hujan juga, dan nggak bisa lupa kalau layanan servis Oppo emang sampai sekarang salah satu yang terbaik sih. Bikin saya bisa bilang, oh kalau mau beli A6X yang 464 atau 4128 yang harganya 1,8 juta, masih oke kok. Nggak menang branding doang dia. Kurangnya jelas ada, tapi buat HP 1 jutaan sekarang saya bisa maklumin, emang nggak bisa menang semua.
Harus pilih sesuai kebutuhan. Kalau Anda suka sama quad-nya, silakan ambil. Kalau enggak, skip aja. Nah, yang harus diingat, kesan positif saya buat Oppo A6X ini cuma berlaku buat varian 464 atau 4128 ya, yang harganya di bawah 2 juta. Kalau varian RAM 6GB yang udah tembus 2 juta lebih, justru saya nggak suka ya. HP 2 jutaan, no NFC, no gyro, Snapdragon 685, dan kamera kayak tadi. Buat saya udah kurang sih. Entah bedanya bisa jauh banget karena faktor harga RAM dunia yang lagi nggak ngotak, atau karena ini Oppo, ya masa nambah RAM 2GB harus nambah duit 600.000, jadi udah kurang masuk akal sih. Ya entah, RAM sekarang tambah ngeri ya. Skema harga kayak gini emang sering dipakai brand buat HP entry level mereka. Samsung, Xiaomi juga sama. Yang paling murah, yang paling worth it, tapi makin mahal makin meh. Soalnya fiturnya tetap sama, kamera, prosesor, baterai sama semua. Cuma beda RAM storage aja, tapi harganya udah kayak HP yang beda seri. Demikian review gadgetin buat Oppo A6X. Like kalau suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, HP 1 jutaan, semoga tidak punah. Dan masih ada bagusnya.